Oke, baik. Alhamdulillah kalau bisa kedengaran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang, teman-teman semuanya. Teman-teman parenting berdua dan teman-teman peserta kelas cerdas emosi. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sekeluarga, lapang rezekinya, dan diberikan kemampuan Allah untuk tetap istiqomah ya dalam iman, dalam Islam. Nah, semoga amal ibadahnya yang lalu hari ini dan yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu nih siang hari ini dalam lanjutan diskusi atau webinar tentang irrational beliefs. Nah, bagi teman-teman yang bukan peserta cerdas emosi, perlu tahu bahwa ini sebenarnya bagian dari kelas cerdas emosi ya. Begitu, tapi memang dibuka untuk umum diskusi Zoom-nya. Oke. Nah, hanya saja mungkin teman-teman yang bukan peserta eh, belum mendapatkan akses materi di websitenya. Begitu. Cuma insya Allah mudah-mudahan ada manfaat, tetap bisa banyak manfaat yang kita ambil dari diskusi pada siang hari ini. Oke, rational belief atau keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak rasional, kepercayaan yang tidak rasional. Nah, sebenarnya apa sih itu? Oke, kita coba mengenai rational beliefs, yaitu seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, keyakinan yang salah terhadap sesuatu ya. Bisa juga terhadap seseorang, ya pada dasarnya keyakinan kita terhadap apa saja lah. Yang membuat keyakinan itu membuat kita sulit beradaptasi. Ya, kita jadi sulit berfungsi normal itu di aktivitas sehari-hari. Oke, nah sebenarnya kalau kita mau bahas secara konsep atau secara teori, irrational belief itu ada beberapa kategorinya, gitu ya. Cuma kalau boleh saya sederhanakan, pada umumnya, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, keyakinan yang salah itu mesti terkelompokkan menjadi model-model keyakinan saya harus semestinya begini. Kalau kalau tidak begini, kalau tidak A pasti akan B, ya. Kalau tidak ini pasti akan begitu. Ya, menyalahkan dan over generalisasi atau generalisasi yang berlebihan. Nah, semua laki-laki itu sama saja. Misalnya begitu ya. Dalam artian apa dalam artian konotatif gitu ya. Nah, itu irrational belief ya. Semua laki-laki itu sama saja. Karena dia eh, pernah ditipu mungkin ya, ditipu di uangnya begitu oleh laki-laki gitu ya, beberapa kali. Oke. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa semua laki-laki sama saja. Maka dia nggak mau percaya ya. Kalau udah hubungannya sama laki-laki, itu bekerja, ya urusan apalagi menikah gitu, wah itu dia sulit beradaptasi. Dia nggak percaya, dia berprasangka, begitu, curigaan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kita itu membuat perilaku kita ya jadi sulit beradaptasi atau sulit berfungsi normal. Padahal jelas ya, yang namanya overgeneralisasi itu pasti selalu salah. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang mana overgeneralization itu pasti selalu salah, ya. Karena ya setiap dalam kasus tadi misalnya laki-laki mesti punya perbedaan ya. Nggak semua laki-laki itu sama. Ya ini contoh yang mungkin sering jadi istilah umum kita kenal dulu ya. Semua laki-laki itu sama. Nah ini contoh-contoh irrational belief. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Ini contoh umumnya ya. Ya ini perfeksionis ya. Yang pertama. Ini sering sekali. Saya harus lakukan dengan sempurna. Ya, kalau enggak berarti saya ini berarti nggak bagus. Ya, kita ngerasa kita nggak pantas menjadi seseorang yang punya kemampuan baik tertentu kalau kita nggak bisa menghasilkan sesuatu itu dengan ya standar tertinggi yang kita inginkan. Begitu. Jadi saya harus lakukan sesuatu dengan sempurna, barulah saya merasa bahagia, barulah saya merasa pantas. Misalnya begitu ya. Barulah saya jadi yang terbaik di bidang atau kompetensi saya, misal begitu. Uh, Sebagai orang tua itu juga sering begitu ya, ibu-ibu khususnya ya. Nah, para ibu yang rada perfeksionis ya, kalau anaknya
eh, kurang, ya kelihatan kurang sedikit atau bermasalah, susah itu dan yang lain, ya kan gitu. Dia menyalahkan dirinya sendiri, gitu ya. Oh ini saya banyak sekali salahnya, gitu ya. Saya benar-benar nggak sempurna. Saya benar-benar nggak bisa jadi ibu yang becus, misal begitu. Itu irrational belief. Ya. Ada juga irrational belief kepada orang lain, seperti poin yang kedua yang bisa teman-teman lihat di layar. Ya, seharusnya dia perlakukan saya seperti ini, kalau tidak berarti dia orang yang buruk. Nah, ini biasanya playing victim, ya. Playing victim atau bermental korban, begitu. Nah, ini pokoknya semua kesalahan nih karena dia tuh nggak bagus, gitu ya. Karena dia giniin saya, makanya saya begini. Nah, itu ya playing victim. Ya, saya udah berusaha, selebihnya itu salahnya dia, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi menyalahkan itu irrational belief. Oke. Nah, ini juga sering nih anak muda biasanya 20-an ya, yang belum nikah ataupun yang masih awal-awal berumah tangga dan yang belum tajir. Oke. Ya, yang masih pas-pasan begitu. Nah, saya harus punya banyak uang lebih dulu, kalau kalau tidak saya tidak akan bahagia. Nah, jadi dia selalu mengkhawatirkan, aduh uang saya kurang, aduh nggak nambah-nambah tabungannya, aduh penjualannya nggak naik-naik, aduh usahanya nggak berkembang-berkembang, misalnya gitu ya. Aduh followernya nggak nambah-nambah gitu ya. Itu saya. Begitu. Maka sebelum itu semua tercapai, dia tidak pernah bahagia. Ya. Selalu uring-uringan, selalu gelisah, begitu. Selalu khawatir. Oke, nah itu ya. Keyakinan yang salah membuat perilaku kita sulit beradaptasi dengan fungsi normal sehari-hari. Oke, jadinya malas-malesan, jadinya uring-uringan, jadinya malah banyak main smartphone, sosial media, gitu kan? Karena dia ngerasa rendah diri, ya, dia ngerasa nggak pernah berhasil. Begitu ya sudahlah, nggak usah berusaha, ya, nonton aja lah serial Korea ini masih banyak, begitu. Ya, aneh itu solusinya ya. Ya, tapi pada faktanya banyak kita yang kemudian prokrastinasi ya, melakukan penundaan itu sebabnya karena kita ada irrational belief, ya, ada irrational belief. Oke, ini yang poin terakhir nih orang tua biasanya ya. Ya, merasa harus dihargai, merasa harus dihormati, begitu. Kalau anak-anak nggak nurutin saya, nah, ya kalau anak-anak nggak mau patuh sama saya, nah berarti kamu anak yang jelek. Ya. Kita mungkin tidak akan secara lisan menyampaikan seperti itu, ya baik kepada anak ataupun kepada pasangan atau pada diri kita sendiri. Cuma perilaku kita menunjukkan adanya keyakinan itu, gitu ya. Nah ini pola-polanya ya. Kemungkinan besar kita nggak ngucapin ini. Kalau kamu begini, aku nggak akan begini, misal begitu ya. Kemungkinan besar kita nggak akan mengucapkan secara lisan. Cuma polanya begini, ya pola kognitifnya seperti ini. Jadi irrational belief ini termasuk salah satu cognitive bias ya, yaitu bias kognitif. Ya ini kalau kita mau bahas secara psikologi, cuma nggak perlu terlalu dalam di sana. Karena poin terpentingnya adalah bagaimana kita memperbaiki irrational belief. Ya itu yang jadi poin utamanya, ya kan? Kalau irrational belief-nya sendiri ya pengertiannya itu definisinya cukup sederhana. Ya itu aja intinya kita punya keyakinan yang membuat kita itu sulit berfungsi dengan baik. Ya keyakinan yang salah. Ya kita jadi sulit beradaptasi, sulit mengembangkan diri. Dengan keyakinan itu kita justru melakukan perilaku-perilaku yang merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain bisa jadi. Nah intinya itu irrational belief. Oke, nah kenapa? Irrational belief ini salah satu sumber stres yang cukup populer, ya, cukup populer di kalangan milenial, sepertinya begitu. Gen Z juga ya kelihatannya, karena generasi strawberry ya. Tuh. Oke, seperti misalnya tadi, saya harus sempurna, begitu ya. Maka ini memunculkan emosi-emosi seperti kecemasan, ya, tertekan, rasa bersalah, ya. Ya, karena dia merasa nggak pernah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Padahal sebenarnya yang dia lakukan itu cukup baik. Begitu, cukup baik. Ya mungkin 6, 7, 8, nah itu kan cukup ya. Begitu, dan memang tidak akan ada yang bisa mempertahankan kesempurnaan terus-menerus dalam hal apapun, dalam aktivitas apapun, kan begitu ya. Oke.
Nah, cuma karena dia meyakini ini perfeksionis ya, maka dia memunculkan emosi-emosi ini. Ya, inilah yang kemudian ya menurunkan kesehatan mental kita secara overall ya, secara umum. Begitu. Nah, ini tadi ya, playing victim. Jadinya kita mudah jadi memusuhi orang. Ya, kita mudah benci, marah sama orang lain. Ya, karena apa? Karena kita selalu menyalahkan orang lain. Ya, karena dia tidak memperlakukan saya seperti ini, makanya saya begini. Begitu. Ya, semuanya intinya salah dia. Ya, saya ada sih salahnya, tapi lebih banyak dia gitu. Gitu ya. Nah, jadinya kita mudah memusuhi orang lain. Ini merusak apa? Merusak relationship. Nah, merusak hubungan, ya. Kalau hubungan dengan orang rusak, apalagi orang-orang yang paling penting dalam kehidupan kita, misal istri, suami, anak-anak, itu stres nggak? Kira-kira, ya stres ya. Nggak nyaman kan? Itu jadi sumber stres yang sangat besar kan? Ya, apalagi pada istri, pada suami, orang tua, misalnya mertua, nah ini juga yang cukup umum ya bagi para ibu-ibu, ya, para istri. Nah, ini ada irrational belief terhadap mertuanya, begitu. Sehingga hubungan relationship dengan mertuanya jadi kurang mantep ya. Nah, kayak gini tadi ya. Nah, saya harus punya uang banyak dulu baru saya bahagia ya. Tapi karena uangnya nggak nambah-nambah dan dia merasa tertekan dengan itu ya, akhirnya ya dia menunda ya, dia merasa kewalahan dengan perasaan emosi gagal itu. Ya, emosi tidak ada pencapaian itu. Ya, maka dia melakukan penundaan ya, rendah diri ya. Kecanduan nih artinya karena dia nggak pernah berhasil-berhasil, akhirnya dia mengalihkan pada misalnya kecanduan mobile game, kecanduan pornografi, kecanduan apa binge watching ya, serial TV Korea misalnya begitu. Nah, mengalihkannya ke sana ya, cara coping emosi negatifnya ke sana sehingga ya menghasilkan impulsivitas ya, kecanduan begitu. Nah, ini menurunkan kesehatan mental kita nggak jelas ya, kemungkinan besar ya begitu. Ya, sama ini juga ini sering kita ke anak-anak ya. Karena anak-anak nggak nurutin kita, anak-anak harus nurutin kita, tapi mereka nggak nurutin kita, maka kita respon dengan cara ya memaksa, ya intimidasi. Ancaman lah paling minimal kalau ke anak-anak. Kalau nggak gini, berarti nanti nggak boleh begini. Begitu ya. Oke, itu karena kita meyakini bahwa anak harusnya seperti ini. Ya, anak harusnya mengikuti standar kita. Oke, nggak salah, tapi ketika itu sudah menjadi irasional, ya padahal mungkin anaknya masih di bawah 5 tahun, memang dia masih belajar, memang belum mampu dan yang lainnya. Nah, di situ yang merusak. Oke, ya pemerintah mengajarkan anak-anak, ya jelas itu normal lah orang tua ya kita ngajarin. Ya, seperti juga perintah Rasulullah SAW. Ya kita diperintahkan untuk melindungi melindungi keluarga kita dari api neraka. Artinya kan harus kita ajarin sholat, harus kita ajarin syariat Islam dan yang lain. Oke, tapi ketika keyakinan ini menjadi irasional, nah ini misalnya memaksa anak usia 5 tahun sholat tepat waktu setiap saat. Saat dia nggak mau, diancam, dimarahin. Nah itu udah jadi irrational belief. Kenapa? Karena anak 5 tahun belum ada kewajiban sholat. Ya, bahkan 7 tahun juga belum. Oke, bahkan 10 tahun juga belum. Kan begitu ya. Nah, itu menjadi irasional dan kemudian merusak hubungan. Makin anak dipaksa, makin susah sholat. Kan begitu. Oke, jadi itulah kenapa kita perlu memperbaiki rational belief. Dan mungkin banyak dari kita punya rational belief ya. Saya sendiri juga punya. Begitu, dan ada yang udah diperbaiki, ada yang kadang-kadang masih mengganggu. Begitu dan normal. Begitu ya, memang begitu ujiannya kita sebagai manusia. Dan insya Allah kita akan coba pelajari gimana caranya memperbaiki rational belief. Sorry. Yang pertama, ada 2 langkah yang di sini saya bagikan. Yang pertama, ya naikin kesadaran diri itu yang paling awal yang pasti harus dilakukan. Selalu. Mungkin dalam banyak webinar, dan banyak tulisan, dan banyak kelas-kelas mungkin, di cerdas emosi atau di parenting, berdua, eh, apa namanya, jika saya yang membawakan, kemungkinan besar saya akan selalu mengajak teman-teman mulai dari sini. Kenapa? Karena seringkali
Self awareness itu kan kesadaran kita akan diri kita, kesadaran kita akan pikiran, perasaan, dan perilaku kita sendiri. Oke, ya. Orang-orang yang rendah self awareness-nya itu adalah orang-orang yang impulsif. Nah, itu yang nggak mampu nahan diri. Begitu ada godaan nonton film Korea, begitu ada godaan jajan, ya makan makanan yang manis, ada godaan, ya segala macam godaan lah yang jadi tantangan kita, itu nggak mampu menahan diri. Nah, itu ciri-ciri orang yang rendah self awareness, nah dan juga self controlnya. Tapi kita nggak bahas self control di sini. Begitu. Kenapa? Karena dia nggak sadar sebenarnya saya ini kenapa, ya. Oke. Dan dalam dalam konteks irrational belief, seringnya kita nggak sadar sebenarnya keyakinan kita yang salah ini apa. Begitu. Bahkan nggak jarang juga ada yang kekeh dengan keyakinannya. Begitu ya. Nah, saya yakin memang harusnya seperti ini. Gitu ya. Oke, itu dia belum aware. Ya, belum aware, belum sadar dengan kesalahan pada keyakinannya. Ya, pada kesalahan pada cara berpikirnya. Oke, tadi naikkan self awareness, naikkan kesadaran diri kita agar kita mulai tahu, aware, sensitif, ya, peka dengan kesalahan pola pikir kita terhadap sesuatu. Nah, gimana caranya menaikkan self awareness? Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Oke. Sini saya jelaskan secara singkat aja karena sebenarnya ini udah bisa jadi bahasan sendiri, mungkin kelas sendiri atau mungkin e-book sendiri sebenarnya ya. Cuma di sini saya coba secara singkat, mudah-mudahan dapat gambaran yang kemudian itu tetap bisa bermanfaat. Ya, menaikkan self awareness ini adalah langkah yang besar sebenarnya. Ya, self awareness ini sinonimnya mindfulness. Nah, itu yang terkenal kita dulu sempat terkenal ya istilah itu ya, mindful gitu ya. Oh, harus mindful gitu ya. Nah, itu sinonimnya ya. Ada variabel yang mirip gitu ya. Ada definisi yang beririsan begitu ya. Self awareness dengan mindfulness. Ya, kurang lebih sama. Itu artinya kita sadar penuh dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa niat kita ya dalam melakukan sesuatu. Nah, itu ciri-ciri orang yang mindful, ciri-ciri orang yang self awareness-nya tinggi. Gimana cara ningkatinnya? Dengan muhasabah dan berdoa pasti. Kita sebagai seorang muslim, ini adalah salah satu adab yang paling penting untuk adab akhlak ya, yang paling penting untuk kita terapkan ke diri sendiri ya. Uh, kita kenal dengan istilah apa namanya self love gitu kan ya, dulu sempat kemarin sempat ramai gitu kan ya, self love gitu ya, menyayangi diri sendiri. Nah, self love dalam Islam tuh ya muhasabah. Ya, salah satu adabnya dalam Islam ya terhadap diri sendiri ya adalah muhasabah. Bentuk kita mencintai diri kita sendiri adalah dengan kita berusaha mengenal diri kita sendiri, mengenali kesalahan kita, menyadari kesalahan kita, dan kemudian berusaha memikirkan, merencanakan perbaikan. Oke. Saat kita melakukan muhasabah, ya muhasabah boleh sambil duduk ya setelah sholat di waktu qiyamul lail, misalnya ya setelah zikir pagi, setelah zikir sore, ya di waktu-waktu yang tenang di mana kita bisa duduk tenang ataupun di masjid misalnya bagi laki-laki begitu. Kita bisa duduk tenang, kita merenung, setelah berdoa, berzikir, kita memikirkan apa ya, ya apa irrational belief saya ya gitu ya. Misalnya ini irrational belief saya ke suami saya ini, oh iya, ini salah saya ini mungkin itu ya. Itu ya, itu bicara dengan diri sendiri, ya self talk. Ya, muhasabah kurang lebih seperti itu, ini sangat penting. Nah, jadi penting memang kita punya waktu untuk bisa bermuhasabah ya, melakukan muhasabah merenung untuk berbicara dengan diri kita sendiri dan kemudian berdoa. Kenapa berdoa? Karena berdoa secara psikologi, doa itu seperti memberi sugesti ya. Doa itu sebenarnya latihan sugesti. Kalau kita mau bahas secara psikologi lah, bisa dibilang begitu. Kita mau bahas dari perspektif psikologi, ya kalau dalam perspektif Islam ya doa, begitu ya. Cuma dalam perspektif psikologi, saat kita berdoa, itu terjadi self ya suggestion ya, itu terjadi terapi mensugesti diri sendiri. Ya, khususnya saat kita mendoakan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri.
Ya Allah mampukan saya agar saya bisa berpikir positif. Ya Allah mampukan saya agar saya bisa semangat. Mampukan saya agar bisa optimis. Mampukan saya untuk nggak lagi berprasangka buruk terhadap mungkin istri dan suami saya. Mampukan saya untuk bisa mengucapkan kata-kata yang baik kepada anak-anak saya. Nah, itu doa-doa itu kan bagus sekali saya sampaikan ya. Diterapkan sunnah-sunnahnya ya, kita berdoa, kita apa namanya, kita bersolawat dulu, kita memuji Allah dan yang lainnya. Ya, silahkan pelajari nanti sunnah-sunnah berdoa agar kemudian doa-doa kita menjadi mustajab. Kan begitu. Nah, dalam kalimat-kalimat kita sampaikan kepada Allah dalam doa, itu terjadi sugesti positif ya dalam diri secara psikologi. Nah, mungkin di sana, ya, mungkin di sana. Saya tidak bisa memastikan, tapi mungkin di sana hikmahnya berdoa. Ya, kalau orang eh, agama lain mungkin atau mungkin yang ateis dan yang lain mungkin akan melihat kita gila ya karena kita bicara dengan sesuatu yang goib ya kita minta segala macam dengan sesuatu yang goib ya. Apa ini ngomong sama yang nggak ada wujudnya ya begitu ya. Nah itu berdoa ya. Tapi secara psikologi ternyata itu bisa dijelaskan. Oke, secara psikologi ternyata bisa dijelaskan saat kita berdoa itu sebenarnya kita sedang mensugesti diri kita sendiri. Oke, mudah-mudahan penjelasan itu bisa diterima. Maka dari itu saat berdoa eh, tadi ya, ucapkanlah kata-kata yang positif untuk diri sendiri ya. Dulu sempat saya tulis tentang hal ini, yaitu doa yang disebut dengan doa proaktif ya. Yaitu doa di mana kita meminta pada Allah agar kita dimampukan memiliki karakter-karakter sifat-sifat baik yang kita harapkan. Kayak tadi yang saya contohkan. Ya. Jadi selain kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya itu pasti, tapi juga kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan saya untuk bisa gigih, semangat berjuang dalam melakukan apa yang sedang saya perjuangkan. Nah, itu juga sangat penting untuk kita doakan. Itu yang disebut dengan doa proaktif. Jadi kita mensugesti diri kita sendiri. Nah, dengan itulah kita udah kenal rational belief kita, ya maka kita minta sama Allah, ya Allah mampukan saya memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pola pikir atau keyakinan saya. Yang selama ini mungkin sudah menyulitkan saya memperbaiki hubungan saya dengan anak-anak, memperbaiki hubungan saya dengan istri atau suami. Misal begitu. Yang menyulitkan saya mengembangkan karir saya, misalnya begitu ya. Mengembangkan usaha saya dan yang lainnya. Oke. Nah, ini juga salah satu bentuk tauhid ya. Salah satu bentuk tauhid kita kita meyakini bahwa hanya Allah yang mampu mengadakan mengubah segala sesuatu. Kan begitu ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi ada manfaat psikologinya dan juga nilai ibadahnya sangat utama. Gitu ya. Muhasabah dan berdoa untuk memperbaiki rational beliefs kita. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan poin yang kedua adalah menulis. Ya, nulis ini yang irrational belief itu kan pikiran. Pikiran itu kan tidak ada bentuknya. Gitu ya. Pikiran itu kan abstrak. Ya. Apa bentuknya pikirannya? Nggak ada. Ya. Apakah warnanya merah, hijau, biru, bulat, gitu, persegi, ya, jajar genjang, trapesium kan nggak ada. Pikiran nggak ada bentuknya. Oke. Saat kita menuliskan perasaan dan pikiran kita, tulisan itu adalah representasi dari cara berpikir kita. Ya. Seperti kita bercermin. Oke. Teman-teman sekalian, kalau kita nggak bercermin, kadang-kadang kita nggak sadar ya, mungkin hijabnya miring, mungkin rambutnya kelihatan, ya, dan yang lainnya. Ya, mungkin ada cabai di giginya, gitu ya, dan yang lainnya. Oke. Tapi saat kita bercermin, kita melihat diri kita sendiri, oh ternyata ada cabai di gigit saya, gitu ya. Tadi habis makan dendeng balado, kan gitu ya. Jadi cabainya nyangkut. Atau ternyata, oh rambut saya masih keluar ya, siput saya masih kurang rapi. Kita jadi sadar dan kita tahu apa yang harus diperbaiki. Itulah fungsinya menulis itu. Ya. Menulis itu seperti mencerminkan pikiran kita. Teman-teman bisa gunakan diary biasa, bisa gunakan mind map, bisa gunakan metode brain dumping, ya. Kalau saya sendiri paling umum menggunakan mind map ya, peta pikiran. Masalahnya apa nih? Ya, yang membuat saya menghambat diri saya sendiri, saya tuh buka buku catatan, kemudian dipetakan. Ya, oh ini masalahnya, ini kira-kira di mana salahnya? Asal aja, ya, acak aja. Namanya mind map memang begitu. Oke, sehingga kemudian kita kenal dengan pikiran kita sendiri. Oh, ternyata di sini nih ya kesalahan keyakinan saya kemungkinan ya di sini.
Gitu, maka kita mulai punya bayangan apa yang harus kita lakukan atau kita perbaiki. Nah, menulis. Orang tua, orang dewasa nih, penting menulis ya. Biasanya selesai kuliah, selesai sekolah, udah nggak lagi nulis-nulis ya, kadang-kadang ya. Nah, jangan. Nih orang tua harus rajin nulis ya. Nulis apa saja, penting. Nulis rencana masak, nulis resep gitu ya, nulis rencana kegiatan anak misalnya, nulis rencana liburan ya, nulis unek-unek, nulis alur bicara nanti kepada suami gitu misalnya, biar nggak salah ngomong gitu ya, ditulisin dulu, oh saya akan bicara ini dulu, habis itu ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini gitu ya. Meskipun dalam prakteknya kemungkinan agak melenceng-melenceng dikit ya nggak apa-apa, tapi itu akan sangat membantu kita meregulasi pikiran kita. Nah, di situ juga perannya menulis terhadap proses memperbaiki irrational beliefs. Nah, lebih seperti itu, dan sharing. Sharing ini sangat penting. Oke, sharing ini sangat penting karena apa? Irrational belief, ya, keyakinan kita yang salah terhadap sesuatu itu adalah pertanda sempitnya pengetahuan kita. Oke, kayaknya kemarin saya sempat masukin, cuma saya lupa. Oh ya, benar, ya, benar, ternyata ada. Oke, ya, keyakinan kita yang salah terhadap segala sesuatu itu menggambarkan sempitnya pengetahuan kita, pemahaman kita akan sesuatu itu. Oke, nah ini adalah kita nih, ya. Kita meyakini yang kita pikirkan ini, yang kita yakini ini udah paling benar. Begitu ya. Harusnya begini. Ya. Tadi apa rational belief-nya? Oke. Rational belief-nya, saya ini tidak akan jadi orang yang sukses ya. Saya selalu gagal, usaha apa aja gagal, usaha kuliner gagal, usaha uh, jualan buku gagal ya. Segala macam saya coba berwirausaha gagal. Maka berkembanglah rational belief, oh saya ini nggak akan bisa jadi pengusaha. Misalnya gitu ya. Padahal ada banyak sekali ya bidang wirausaha mungkin yang belum kita eksplorasi. Metode yang berbeda, mungkin dengan barang jualan yang sama, tapi dengan cara jualan yang berbeda, dengan cara promosi yang berbeda, cara edukasi yang berbeda, kita belum ngelakuin itu. Ya, tapi kita udah keburu punya keyakinan yang kuat bahwa, oh saya nggak akan jadi pengusaha. Ya, karena saya nggak pintar jualan. Misalnya begitu ya. Saya nggak akan mampu jadi pengusaha. Oke, padahal pemahaman kita akan hal itu baru sedikit sekali. Nah, karena itu penting bagi kita untuk sharing. Kenapa? Karena saat kita berbagi kegundahan kita, berbagi kesulitan kita, berbagi hambatan kita, ya, berbagi irrational belief kita kepada orang yang kita percayai, orang yang kita mintai bantuan, ya orang ini, ya mereka kan punya perspektif yang kita nggak punya. Begitu ya. Mereka punya cara pandang pemahaman yang kita tadinya nggak punya, belum punya. Nah, ini akan membantu pemahaman kita jadi lebih luas akan segala sesuatu. Intinya, ya, orang-orang yang punya irrational belief ini adalah orang-orang yang pengetahuannya sempit. Malas belajar, ya. Belajarnya juga itu-itu aja. Jadi, semakin banyak kita belajar dan berbagi, ya, kita akan jadi semakin bijak dan semakin mudah menyadari atau menghindari irrational beliefs. Ya. Nah, jadi ini orang yang merasa nggak mampu jadi pengusaha ini kayaknya kurang banyak temannya gitu ya. Atau dia gaulnya sama orang yang itu-itu aja, yang tidak menambah perspektifnya dia, misal begitu. Ya, sama yang punya irrational belief dalam parenting itu juga begitu. Ya karena dia kurang belajar, nggak baca buku, baca sih, ya dia beli buku tapi nggak pernah selesai bacanya begitu ya. Nah itu dia, sehingga perspektif dia nggak nambah, pengetahuan dia nggak bertambah terhadap pendidikan anak, dan dia udah yakin bahwa anak saya memang begini, begitu ya. Oh ini memang begini, ya saya bisanya begini, misalnya dalam parenting. Gitu. Padahal begitu banyak yang dia belum tahu tentang parenting misalnya begitu. Ya. Oh saya tidak akan saya selalu gagal ya, saya nggak mampu jadi ibu yang, saya adalah ibu yang gagal, nah itu gampangnya. Ya saya adalah ibu yang gagal begitu ya. Padahal baru juga dia ngelakuin satu dua hal dari pelajaran parenting gitu, tapi udah mengklaim dirinya gagal. Padahal ada begitu banyak ilmu pengetahuan yang lain tentang parenting yang belum dia pelajari dan belum dia coba. Ya, belum dia praktekkan dengan baik, ya, belum dia praktekkan dengan lebih gigih, belum dia aplikasikan dengan lebih
semangat, ya lebih optimis, misalnya begitu. Tapi udah keburu mengembangkan irrational belief. Ya, pemahamannya sempit. Oke, jadi belajar. Seperti yang ditandain tanda panah ini ya, semakin banyak kita belajar dan sharing pada orang-orang, artinya belajar itu kita belajar dari orang lain ya, kita belajar dari buku juga, begitu, kita bagikan pengalaman. Makanya kalau di kelas itu kita sharing pengalaman ya, kita sharing ilmu, kita juga kasih pendapat, begitu, itu kan bantu kita memperluas pemahaman kita. Misal di grupnya parenting berdua, di grup PA-nya itu kan pada rame suka saling eh, apa ide ya, bagi saran dan yang lain. Nah, itu sangat bagus sekali. Ya, itu adalah aktivitas yang sangat bagus sekali untuk memperluas perspektif kita akan segala sesuatu. Ya, minimal kita baca lah, ya, silent reader di grup WA. Gitu kan, oh ternyata banyak ya yang bagiin ini ya, saya nggak tahu nih kalau ternyata begini, misalnya begitu. Ya, artinya jangan keburu menyerah ya, anak saya nggak mau ngaji, jangan keburu menyerah dulu. Ternyata masih ada banyak metode yang lain yang bisa saya coba. Bisa begitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan eh, apa namanya bisa bermanfaat. Ini speed run ya sebenarnya. Saya sengaja agak saya cepetin supaya mudah-mudahan sih bisa banyak diskusi. Begitu. Nah, kalau begitu coba deh sekarang sampai sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk semoga Allah berikan kita pemahaman akan ilmu-ilmu yang kita pelajari, bawa kebaikan bagi kehidupan dan kehidupan akhirat kita. Nah, coba sekarang kita sharing ya sampai di titik ini. Kira-kira udah ketemu belum apa irrationalnya? Sorry, apa irrational belief-nya kita? Ya. Baik itu pada diri sendiri, baik itu kepada pasangan, baik itu pada anak-anak, dan semacamnya. Silahkan teman-teman bisa sharing di eh, komentar. Ya, sorry di chat saya kok komentar di kolom chat Zoom. Ya, silahkan. Mungkin sambil kita bahas juga. Nanti ada satu dua yang coba kita bahas. Begitu ya. Sharing ya. Belum bertanya ya. Oke, silahkan. Sambil saya nunggu ya.
Oke, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah sharing ya. Ternyata cukup banyak nih ya, rame ya. Sampai penuh, nggak muat layarnya. Oke. Nah, ini monggo yang masih mau sharing boleh ya, tapi mungkin nggak bisa dimasukin ke sini lagi karena nggak muat, begitu. Nah, ini ada yang meyakini bahwa dirinya ini, saya ini orang yang nggak bisa tepat waktu ya, nggak bisa teratur orangnya, begitu ya. Nah, ini rational belief bukan, gitu ya. Padahal ya normalnya, memang kita itu nggak perlu teratur di setiap hal, kan gitu ya. Dan kita juga nggak perlu tepat waktu di setiap hal, ya kan? Nggak harus di semua hal tuh harus tepat waktu ya, Ibu ya. Yang harus tepat waktu itu adalah sholat ya. Oke. Kalau jadwal makan, mandinya anak-anak, apa mau bepergian dengan suami, ya misalnya ini kalau nggak salah tadi namanya Ibu Fitri kalau nggak salah ya, Fitri apa saya lupa, dan semacamnya itu kan hal-hal yang tidak kaku, ya. Itu adalah hal-hal yang kalau tidak tepat waktu kan kita nggak mati, begitu ya. Oke, ya begitu. Nah, jadi itu tambahan perspektif dari saya. Ya, kalau kita balik ke sini tadi. Ya. Nah, ini tambahan perspektif ini saya nambahin, ini ibu yang merah ya, saya biru, saya tambahin dikit tuh gitu ya. Oke. Jadi sedikit lebih luas ya. Ya. Kalau kita bicara tentang tepat waktu, nggak teratur, ini kita bicara sedikit tentang produktivitas ya. Ya, itu tadi saya sampaikan. Kita itu nggak perlu teratur dalam semua hal. Karena memang nggak akan bisa. Saya teratur di sini, tapi saya tidak teratur di bagian yang lain, dan itu normal. Karena kenapa? Karena memang kapasitas kontrol diri kita, ya itu disebut dengan self control. Kalau di kelas cerdas emosi ya, itu dibahas, itu self control. Nah, itu memang terbatas. Sehingga tidak mungkin kita tuh mengatur semua hal itu, tidak mungkin. Ya, tidak akan mampu. Oke, kecuali kalau ART-nya ada 7 orang. Gitu. Oke. Tapi untuk punya ART 7 orang juga, ART 7 orang juga harus diatur, gitu ya. Jadi sama aja, ya, nggak mungkin, ya. Nah itu dia, ini rational belief, ya. Ibu ngerasa nggak teratur, padahal mungkin ibu sudah teratur di bagian-bagian tertentu yang memang penting, sedangkan di bagian yang lain nggak teratur atau kurang teratur, dan itu nggak apa-apa, karena memang kita tidak perlu teratur di semua hal, dan kita juga tidak perlu tepat waktu di semua hal. Coba perbaiki waktu sholatnya, ya. Karena Allah janjikan, kalau kita perbaiki waktu sholat, maka kita perbaiki kehidupan kita, ya kan? Bisa jadi sulitnya kita nggak tepat waktu, ya, waktu kita berangkat dan yang lainnya. Itu karena ada kurang keberkahan dalam waktu-waktu kita. Kenapa? Mungkin karena kita kurang, ya, memprioritaskan waktu-waktu sholat. Sholat wajib ya. Begitu. Kalau sholat duha mah ya santai lah, fleksibel. Ya kan? Nggak ada tuntutan di sana, ya kan? Begitu. Nah, itu maksud saya. Kita nggak perlu teratur, nggak perlu tepat waktu di setiap hal. Tepat waktu di sholat wajib, ya, tidak, atau fleksibel di sholat yang sunnah. Ya, sholat duha ya jam 7 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, setengah 11 boleh. Begitu. Kan nggak harus tepat waktu. Oke, kalau terlalu memaksakan dirinya sholat duha harus setiap hari jam 10, nah itu yang namanya membebani diri sendiri, yaitu irrational belief. Oke, ya kan? Kemudian merasa takut punya anak lagi karena pengalaman melahirkan, kondisi keuangan. Ya betul, rasa takut ini memunculkan rational belief normal, ya normal. Ya, apalagi setiap ibu yang punya pengalaman seperti ibu tadi siapa ini saya nggak tahu ya. Kayaknya pecerdas emosi kayaknya ya kalau nggak salah saya lihat tadi. Nah, setiap ibu yang punya pengalaman seperti ini pasti punya emosi takut, ya kekhawatiran normal sekali. Oke, tapi ada perspektif yang lebih luas lagi, gitu ya, bahwa banyak juga para ibu yang anaknya 2, 3 orang normal semua, ya misalnya begitu ya. Nah, kelahirannya ada yang bermasalah, ada yang normal, begitu. Ada yang anaknya 3, yang 2 normal, yang satu sempat kelilit gitu misalnya dan semacamnya. Kayak gitu. Tapi tetap bisa lahir dengan sehat, misal begitu.
Nah, ini fakta-fakta, ya, perspektif-perspektif lain yang juga harus kita ketahui. Oke. Nah, jadi mungkinkah setelah kita coba perbaiki, ya, kita coba perbaiki rational belief kita perluas perspektif kita berdoa kepada Allah, ya, minta petunjuk, begitu. Kalau ada keinginan dalam hati untuk punya anak, ya itu udah petunjuk sebenarnya, kayak gitu kan. Bahwa Allah Allah tanamkan keinginan itu dalam diri kita, misalnya begitu. Kalau masalah ekonomi ya saya nggak bisa komentar ya. Oke, karena eh, Allah janjikan menikah itu kan tidak akan memiskin kecuali memang ada yang salah mungkin dalam ibadah kita, dalam cara kita mencari nafkah dan semacamnya begitu, sehingga dipersulit ya. Mungkin nafkahnya masih nggak halal, ada yang nggak halalnya, mungkin masih transaksi-transaksi riba dan yang lain misal begitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat ekonomi kita menjadi kurang baik, sehingga munculkan rasa takut ya, karena kurangnya keberkahan di situ. Bisa jadi. Ya, jadi ada banyak sekali ya perspektif yang bisa memperluas ya keyakinan ibu tentang punya anak ini, pengalaman melahirkan dan kondisi keuangan. Begitu. Yang mana lagi ya? Nah, ini takut nikah lagi ya, padahal banyak literatur yang saya baca bilang bahwa anak pria butuh sosok ayah. Ya, itu kita aware, kita kenali takutnya kenapa. Ya, normal ya. Bagi yang mungkin pernah bercerai atau meninggal suaminya, kemudian muncul emosi takut ini dan kemudian berkembang jadi rational belief, ya itu normal, respon yang sangat normal sekali, sangat manusiawi. Begitu. Nah, itulah kenapa setiap kita mesti punya irrational belief ya. Tapi kita mesti tahu nih strategi yang tepat untuk memperbaiki keyakinan itu, ya keyakinan yang salah itu. Kayak gitu. Normal kok, bukan berarti oh saya nggak boleh ada irrational belief, nggak gitu ya. Mesti akan muncul dalam kehidupan kita. Apalagi kita punya pengalaman-pengalaman yang traumatis ya, pengalaman buruk yang berdampak besar dalam kehidupan kita. Kemudian memunculkan emosi-emosi negatif tertentu dan emosi emosi itu kemudian berkembang menjadi irrational belief, itu normal sekali. Ya, mesti setiap kita pernah berada dalam fase itu. Oke, tinggal gimana kita punya strategi yang tepat, ya, agar emosi negatif ini tidak berkembang menjadi beliefs atau keyakinan yang menghambat diri kita. Misal begitu. Mungkin sharing dengan teman-teman yang teman-teman atau kenalan yang juga menikah lagi, misal begitu ya. Setelah bercerai menikah lagi, misal bagaimana pengalamannya dan yang lain. Nah, itu akan memperluas perspektif. Ya. Dan yang pasti, kalau kita mau beli eh, kalau saya mau beli apa namanya mie instan, maka saya datangnya kan ke minimarket ya, bukan ke eh, toko sepeda, bukan ke toko bangunan, yang begitu ya. Ya, di mana kita cari, di situ kita datengin kolamnya, kan begitu ya. Nah, maka agar kita yakin, kemudian mendapatkan calon-calon yang baik, calon-calon yang soleh, misalnya begitu, calon suami yang soleh gitu ya. Nah, maka kita cari di kolam yang tepat juga. Jangan carinya di tempat nongkrong-nongkrong ya. Ya, berharap ketemuan di kafe, apalagi nyarinya di Tinder dan segala macam itu ya. Itu salah masuk kolam ya. Oke. Ya, pengennya pengennya nangkep udang dapetnya ikan nila kan gitu ya. Karena apa? Karena salah kolamnya. Begitu. Maka untuk kita dapat ya apa bisa mencari tempat yang tepat agar kita yakin juga ya, agar kita tidak takut lagi karena mendapat seorang yang soleh misal begitu, maka kita cari di kolam-kolam orang-orang soleh, misal dalam kajian, misal dalam apa forum perjodohan ya, kayak apa namanya Ustadz Muhammad Abduh itu Asikal ya, rumaisho.com ya kan, itu kan beliau ya Hafizahullah itu punya forum perjodohan ya kan. Nah, mungkin kita ikhtiar di situ misalnya, agar apa, agar ya didatangkan pada orang-orang yang tepat, yang soleh, yang nggak buat kita takut, contohnya seperti itu. Nah, itu
tambahan perspektif ya, agar irrational belief-nya mulai longgar gitu ya. Rasa takutnya akan menikah lagi dan yang lain mulai longgar. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu. Ya, Masya Allah. Terima kasih bagi teman-teman yang udah sharing. Nah, coba deh. Coba langkah-langkah tadi. Maaf ini saya hapus ya. Ini ya. Nanti materinya juga bisa teman-teman lihat di rekaman gitu. Tapi mohon maaf tuh teman-teman yang umum ini nggak dapat PDF-nya ya. Karena PDF-nya hanya untuk peserta kelas cerdas emosi aja. Nah, tapi rekamannya bisa gitu. Nah, nanti teman-teman screenshot ini mungkin dan coba kita rutinkan, kita mulai ikhtiarkan langkah-langkah ini. Ya, kita mau sabar, berdoa, ya artinya kita berdoa pada Allah, minta agar rational belief kita, keyakinan kita yang salah ini yang tadi teman-teman bagiin banyak banyak sekali itu. Kemudian kita ganti dengan yang positif. Ya Allah mampukan saya untuk lebih teratur. Boleh, ya. Mampukan saya untuk lebih tepat waktu pada hal-hal yang penting. Nah, itu kita doakan. Bisa begitu. Kemudian kita tuliskan kegundahan kita, kebingungan kita ada di mana. Lalu kita sharing mungkin kepada suami, ya, pada istri. Mungkin di forum-forum yang memang bermanfaat ya. Misal di grup dan yang lain. Kita minta bantuan. Begitu. Kayak kemarin aja di grup parenting berdua ada yang sharing tentang resep-resep cemilan buat anak-anak gitu ya. Nah kan ternyata kan banyak dari kita juga masih kurang luas pemahaman kita akan cemilan-cemilan yang bagus, sehat ya buat anak-anak. Dan tekniknya seperti apa? Katanya ada yang sharing, buat cemilan yang disukai dulu enggak apa-apa ya. Yang penting mau dulu enggak jajan begitu. Setelah itu baru kita fokuskan ke cemilan-cemilan yang padat gizi. Yang saya secara umum diskusinya begitu ya. Nah, ini kan sharing-sharing seperti ini memperluas perspektif kita. Ya, sehingga keterbatasan pola pikir kita ini yang tadinya menjadi irasional itu bisa diperbaiki. Nah, maka forum-forum yang bermanfaat, begitu silahkan sharing. Ya, mudah-mudahan grup WA-nya juga jadi itu bermanfaat. Begitu sharing ya, kesulitan, tantangan teman-teman sekalian. Gitu. Nah, mungkin saya izin intermezzo sedikit mengingatkan, ya, ini insya Allah hari Senin besok masih ada dibuka pendaftaran kelas online kemesraan, ya. Ini nggak harus daftar berdua, daftar sendiri juga nggak apa-apa. Karena biasanya tantangan para istri adalah susahnya mengajak suami. Ini pada umumnya ya, nggak semua. Begitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak apa-apa, daftar sendiri dulu, nanti diterapkan kepada suami. Setelah itu mudah-mudahan bisa diajak suaminya untuk nonton materinya, karena materinya bisa diakses terus, ya. Begitu, meskipun jadwal kelasnya sudah selesai, materinya masih bisa diakses karena dari website. Dan salah satu bentuk irrational belief itu adalah perfeksionis. Ya, di situ saya coba bagikan gimana memperbaiki sikap atau sifat perfeksionis dalam sebuah e-book yang insya Allah nanti akan terbit pekan depan, hari Sabtu. Dan sekarang masih harga pre-order, monggo bagi teman-teman yang mau support ya parenting berdua dengan membeli karya-karya kami. Ya, itu alhamdulillah. Bagi yang mau belajar lewat gratis ini aja, lewat postingan Instagram aja dan yang lain juga, ya jelas nggak apa-apa, ya silahkan. Yang mana aja yang teman-teman ngerasa nyaman, semoga bermanfaat, semoga jadi jalan-jalan kebaikan buat kita ya di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, mungkin ini saya sharing linknya. Bagi teman-teman yang mau daftar atau beli ebook pre-order ebooknya itu semuanya ada di link yang saya bagikan di chat. Nah, itu sedikit intermezzo saja. Sorry, sekarang jam berapa? Oke. Nah, yang pertama tadi adalah naikkan self awareness kita. Cara kita memperbaiki irrational beliefs kita. Yang kedua, nah ini saya singkat aja di sini karena mungkin saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan secara mendalam, panjang, lebar, tapi intinya adalah sebagai seorang Muslim, sebenarnya kita udah punya belief system yang itu paten. Ya. Apa itu? Ya Al-Quran itu sendiri. Ya. Al-Quran dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya kita udah punya belief system yang paten.
ya, yang nggak mungkin salah, yang itu pasti benar, yang itu pasti akan menguntungkan kita di kehidupan dunia kita dan juga di kehidupan karir kita. Apa itu belief systemnya? Al-Quran dan Sunnah. Ya, basically semua yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah pola pikir. Pola pikir yang bisa membantu kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tadi, saya ini orangnya nggak teratur. Ya, saya ini orangnya nggak tepat waktu. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis ya, memang tidak diperintahkan untuk tepat waktu setiap saat, Bu. Ya, kita harus tepat waktu pada sholat wajib. Ya, pada sholat yang khusus, misalnya sholat malam, misalnya begitu ya. Itu juga nggak diwajibkan untuk tepat waktu, hanya dianjurkan. Dianjurkannya di mana? Di sepertiga malam terakhir. Hanya dianjurkan, tidak harus di situ. Ya, mau di sepertiga awal, mau di 2/3-nya, sholat malam boleh, ya. Tapi dianjurkan lebih baik di sepertiga yang akhir. Nah, ini sebenarnya kan belief system ya, ngajarin kita tentang bagaimana fleksibilitas dalam Islam itu fleksibilitas dalam ketepatan waktu. Ya, sholat duha, ya boleh sejak matahari terbit sampai menjelang matahari tinggi, ya zuhur, begitu. Tapi Rasulullah SAW sampaikan disarankan ya lebih baiknya di saat anak unta kepanasan, yaitu di sekitar jam 9:30, jam 10. Kan begitu ya. Tapi juga itu tidak wajib di sana. Itu kan belief system. Ya. Yang membuat diri kita kaku akan ketepatan waktu itu kan kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena kurangnya perspektif kita. Ya. Sebenarnya dalam Islam sudah ada belief system yang bisa membantu kita punya keyakinan pola pikir yang tepat, yang itu tidak akan menyulitkan kehidupan kita di dunia, ya. Tidak akan menghambat perkembangan diri kita. Seperti di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Sambil saya baca ya, mungkin ada yang nyambung dengan yang ini. Tadi mana nih? Oh, tadi aja. Tadi yang apa namanya? eh apa namanya tadi takut punya anak gitu ya, takut punya anak lagi begitu ya. Nah, dalam Islam ada belief system ya yang memandu kita punya pola pikir yang tepat dalam menghadapi hal itu. Ya, di sini jelaskan. Ya, saya yakin teman-teman akrab dengan dengan ayat ini ya kan, ini Al-Baqarah 155 potongannya dan juga 157 potongannya. Ya kan? Intinya, beliefnya adalah siapa yang bersabar itu pasti dapat kebaikan. Oke, maka dalam hal apapun kita bersabar. Dan sabar itu artinya apa? Ya. Sabar itu kan artinya kita tetap melakukan ketakwaan. Kan sederhananya seperti itu ya. Sabar itu meskipun sulit, meskipun apa, kita tetap melakukan ketakwaan. Nah, misalnya jadi apa yang bisa tetap Ibu lakukan ya dalam rangka terus berusaha berikhtiar untuk punya anak lagi gitu misalnya. Nah, kesabaran apa yang bisa Ibu lakukan? Misalnya terus ningkatin ketakwaan diri, terus ningkatin skill parenting, terus sama suami mungkin ningkatin apa namanya mungkin wirausaha dan semacamnya agar apa namanya ekonominya mudah-mudahan kemudian menjadi lebih lapang seperti itu sehingga mampu untuk punya anak lagi begitu ya. Itu bentuk kesabaran yang kita lakukan ya, misalnya contohnya seperti itu. Kalau kita sabar pasti kita dapat petunjuk. Nah, itu belief system ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita bingung, aduh saya mesti gimana nih? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pilih? Saya harus segera nikah lagi, ya. Tadi kan ada yang nikah lagi dan yang lainnya gitu ya. Saya harus segera nikah lagi atau gimana? Nah, jawabannya sabar. Kalau kita sabar pasti dapat petunjuk. Gimana caranya kita sabar? Nah, itu tadi, sabar itu kan artinya tetap mengikhtiarkan ketakwaan dalam kondisi apapun. Sabar itu bukan hanya nunggu ya. Nunggu dalam ketakwaan sabar dan juga kita apa namanya tetap melakukan ketakwaan dalam kondisi apapun itu juga sabar. Ya, coba nanti cari definisi sabar di muslim.org itu Rumaisya itu ada ya. Nah, saya yakin teman-teman tahu. Nah, maka kesabaran apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, dalam rangka apa namanya menikah lagi ya, ingin menikah lagi. Misalnya seperti itu. Kalau kita sabar, insya Allah Allah pasti akan berikan petunjuk. Nah, itu belief.
Ya, sehingga kita nggak bingung. Oke, aduh saya nggak bingung lagi. Saya nggak bingung. Saya hanya perlu sabar. Saya usahakan, saya tunggu, saya usahakan, saya tunggu, saya tingkatkan ketakwaan, saya tunggu, saya usahakan, nanti akan datang petunjuknya. Nah, itu belief system loh dalam Islam ya. Itu ya. Kadang-kadang kita kebingungan ya, kita mengembangkan irrational belief ini karena kita nggak punya belief system yang solid. Ya, karena kita nggak punya belief system yang tepat. Ya, padahal dalam Al-Quran dan hadis ya, dalam hadis Rasulullah itu sudah ada ya belief system. Ya, bagaimana seharusnya kita berpikir? Bagaimana seharusnya kita mengembangkan keyakinan dalam pikiran kita? Ya itu dia udah dikasih tahu tuh dalam Al-Quran. Ya, siapa yang bertakwa pasti dapat jalan keluar dari setiap masalah. Nah eh ini ya, ini ada ini nyambung, mudah-mudahan nyambung ya. Nih itu ya. Oke, ini masalah ya. Masalahnya ada saya merasa kesepian, nggak punya teman, perantauan luar Jawa. Setelah sudah mulai komunitas olahraga, pengajian, tapi belum ada yang teman dekat, sama dengan ibu-ibu yang merasa bisa bersosialisasi, begitu ya. Nah, ini masalahnya ibu, ya Ibu Nabila. Oke, siapa yang bertakwa pasti dapat jalan keluar dari setiap masalah. Oke, kira-kira perilaku ketakwaan apa lagi nih yang bisa saya ikhtiarkan? Alhamdulillah ini saya udah ikhtiarkan gabung komunitas olahraga. Coba saya perhatikan. Di komunitas olahraga ini saya udah baik belum nih perhatiin apa namanya eh kostumnya ya. Nah, pakaiannya. Nah, ini kalau wanita ini tantangannya di situ ya kalau olahraga ya. Khususnya kalau olahraganya di tempat umum ya kan pakaiannya. Apakah pakaiannya itu sudah pakaian yang bertakwa? Nah, begitu ya. Apakah sudah sempurna menutup aurat? Misal begitu. Jadi di mana ketakwaan yang bisa saya tingkatin lagi ya. Sehingga kemudian ya mungkin ya. Kemudian Allah kemudian datangkan teman-teman ya, di komunitas olahraga tersebut teman-teman yang juga soleha misalnya gitu ya. Dia pakai cadar, pakaiannya tertutup sempurna tapi dia juga hobi olahraga. Kemudian jadi teman dekat misalnya gitu dan kemudian nggak kesepian lagi. Misal begitu ya. Hanya Allah yang tahu rencana-rencana seperti itu. Ya kan? Tapi yang pasti adalah setiap kita bertakwa mesti dapat jalan keluar dari setiap masalah. Ini adalah belief system. Maka kalau kita punya masalah, artinya kan, usaha saya nggak berkembang, anak saya sulit sekali diatur, hubungan saya dengan suami jelek sekali, itu masalah. Oke, maka bertakwa itu belief systemnya. Oke, ketakwaan apa yang harus saya perbaikin? Gitu ya. Ketakwaan apa nih yang harus saya perbaiki? Ya. Apakah apakah saya harus memperbaiki pakaian saya, meningkatkan bacaan Al-Quran saya, mendalami pemahaman saya ke Al-Quran, memperbaiki waktu sholatnya saya tadi lebih tepat waktu gitu ya. Tadi misalnya gitu ya. Nah, itu kita coba ya. Kita coba ketakwaan apa? Insya Allah dari setiap ketakwaan itu kemudian datang jalan keluar dari masalah-masalahnya. Ya, misal kepada anak-anak nih, anaknya susah diatur dan yang lain. Ternyata apa? Ternyata saya suka berakhlak buruk pada anak-anak ya. Saya suka berkata kasar dan yang lain, misalnya begitu ya, suka memukul, mengancam dan semacamnya begitu. Lah itu ketakwaan yang harus saya perbaiki. Ya, bukankah berkata yang buruk itu kan tidak boleh ya. Kita harus berkata yang lemah lembut kepada keluarga ya, kepada anak-anak, kepada istri, kepada suami. Kita harus berakhlak yang baik. Itu ketakwaan. Kan begitu ya. Jadi nggak bingung. Itu dia. Irrational belief membuat kita bingung. Jadi saya mesti gimana? Kan gitu ya. Kok saya begini? Dan yang lain. Padahal Islam sudah menyediakan belief system yang jelas. Begitu. Ya, ngerasa takut. Ngerasa punya masalah. Bertakwa. Ya, artinya ketakwaan apa yang bisa saya perbaiki? Ya kan? Nih, dijanjiin. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, pasti dia bukan bikin jalan keluar. Saya yakin teman-teman akrab dengan ayat ini. Ya, yang bertakwa pada Allah pasti Allah jadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itu belief system. Nah, ini masalahnya ini kadang begitu ya. Kita punya masalah, tapi karena kita irrational belief-nya nggak menggunakan, karena belief kita nggak menggunakan belief system dalam Al-Quran dan Sunnah.
kita pakai belief system yang lain, sepengetahuan kita gitu aja, gitu ya. Saat ada masalah, yang kita lakukan justru hal-hal yang melemahkan ketakwaan kita. Karena gitu, kita punya masalah ini itu yang kita lakukan justru malah misalnya malah main smartphone kebanyakan dan semacamnya. Bukannya malah memperoleh ketakwaan. Maka wajar ya. Kemudian tidak ketemu jalan keluarnya. Begitu ya. Padahal kata Allah, ini belief systemnya. Kalau kamu punya masalah, perbaiki takwanya. Kan gitu aja. Ya, maka jangan bingung lagi. Tiap kita ketemu punya masalah, takwanya ya. Oke, ketahuan apa yang harus saya perbaiki? Oh, ternyata selama ini saya suka menganggap enteng ya. Saya suka menganggap enteng nggak pakai kaos kaki keluar rumah untuk wanita, untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Nah, padahal itu aurat yang harus disempurnakan, ditutup. Misal begitu, saya menganggap enteng. Ah, ini ketahuan yang harus saya perbaiki. Ya, oh, apa hubungannya sama masalah saya? Ya, itu dia ya, mesti ada sebenarnya ya. Ya, oke. Memang mungkin nggak kelihatan hubungannya, tapi ya itu. Ya, kalau kita menguatkan tauhid kita ya kepada Allah, meskipun kadang ketakwaan yang kita lakukan tuh kayaknya nggak ada hubungannya dengan masalahnya, tapi itu menjadi datangnya jalan keluar dari masalah kita. Nah, itu belief sistemnya dalam Islam. Nah, berat memang ya untuk bisa menginstal belief system yang seperti ini. Tapi harus, karena kita seorang Muslim. Karena Al-Quran itu huda, ya kan? Bahkan di ayat yang pertama, itu ayat yang pertama, ayat yang awal-awal ya di surah Al-Baqarah yang kita baca. Ya. Hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini belief sistemnya kita, supaya kita nggak terjebak dalam irrational belief yang menghambat perkembangan diri kita, yang merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan orang lain. Maka gunakanlah belief system yang ini, yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah. Kenapa? Karena belief system ini nggak akan salah. Itu dia kelebihannya. Oke. Nah, siapa berhijrah pasti mendapatkan banyak kebaikan. Ya kan? Siapa yang berusaha memperbaiki dirinya, oh saya nggak pakai kaos kaki ya, saya sekarang tiap keluar rumah pakai kaos kaki. Misalnya begitu. Nah, itu kan kita berusaha berhijrah, meninggalkan ketakwaan, berhijrah, kita meninggalkan keburukan kelalaian yang dulu sering kita lakukan, kita gantikan dengan yang bertakwa. Begitu. Maka pasti nanti akan mendapatkan kebaikan, pasti akan mendapatkan solusi dari masalah kita. Nah, ini unik ya. Oke. Nah, unik sekali. Ini ada banyak sebenarnya ya. Teman-teman bisa baca, ada buku judulnya, sorry. Ya, itu ada buku judulnya Sunnatullah. Nah, itu isinya yaitu belief system dalam Islam. Ya, itu sangat membantu kalau kalau saya sih ya, sangat membantu memandu saya. Oh, kalau saya bingung, jadi ini yang harusnya saya lakukan. Begitu ya. Kalau saya kesulitan, ini yang harusnya saya lakukan. Ya. Kalau saya khawatir, kalau saya apa gitu ya, saya mulai punya irrational belief yang menghambat diri, maka ini yang seharusnya dilakukan. Begitu. Sebenarnya udah ada semua dalam Al-Qur'an dan hadis. Mungkin kayaknya kita, khususnya saya, kurang belajar ya, masih kurang sekali ilmunya, sehingga kadang-kadang masih terjebak pada irrational belief ya, yaitu keyakinan yang menghambat diri. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Saya mohon maaf karena masih banyak sekali yang kurang pasti, masih banyak yang salah juga. Silakan jika teman-teman ingin bertanya. Masih ada waktu kurang lebih 15, mungkin 15-20 menit. Silakan. Oke. Eh, Boleh dong info beli baju olahraganya Teh Indah. Oasis. Kalau Teh Indah itu olahraga pakai eh, apa namanya? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Teh Indah olahraga pakai eh, pakaian cadar normal. Ya, nggak pakai baju olahraga. Ya jadi kayak kayak pergi kajian gitu tapi olahraga gitu. Saya pakai sepatu olahraga.
gitu ya. Memang suka jadi pemandangan orang lain sih. Gitu ya. Olahraga pakai jubah besar gitu. Ya gitu. Ya itu ikhtiar. Ikhtiar kami untuk menjaga ketakwaan. Ya di situ saja. Ya, jadi tetap bisa olahraga. Jadi saya sering jogging ya sama beliau juga. Sering jogging, ya begitu joggingnya. Ya, jadi joggingnya pakai hijab besar ya, pakai cadar juga. Kalau orang mikirnya mesti, oh olahraga pakai cadar susah dong nafasnya. Ya begitulah. Ya enggak sih. Normal-normal aja. Lari 5-6 kilometer juga ya santai-santai aja. Begitu ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Nanya kostum ya. Oke. Ya, kemudian ada pertanyaan dari Bu Lela Cahyani. Sorry. Eh saya copy aja ya. Bismillah ya. Jika ada orang yang cenderung berubah, misalnya kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan pikiran dia, maka ia lebih cenderung semuanya jadi kacau aja. Yang biasa orangnya jangan scroll HP jadi pegang HP mulu. Ya. Egonya lebih cenderung ingin nyari ketenangannya dengan YouTube. Oke, yang dia senangi di masa-masa dekor rumah. Kurang fokus didik anak, malah bela diri, gimana ya Pak Ali solusinya? Baik. Nah, ini ya, mungkin ada irrational belief yang kemudian mengantarkan, ya, mendorong orang tersebut apa namanya berperilaku itu tadi ya, seperti yang diceritakan di sini, berperilaku yang menghambat perkembangan dirinya, ya kan? Bahkan mungkin melalaikan hak-hak anak, mungkin begitu ya, karena di sini kurang fokus didik anak, gitu ya. Nah, ini karena mungkin ada irrational belief-nya apa? Coba Ibu bantu kenali Ibu Lela Cahyani ya. Bantu kenali, mungkin pernah sharing saya yakin ya, karena Ibu menceritakan ini mungkin pernah sharing ke Ibu, begitu. Apa sebenarnya yang jadi ketakutannya dia gitu ya? Mungkin dia pekerjaan rumahnya terlalu banyak, ya pekerjaan rumah tangga, begitu kan? Atau apa ya? Dia kewalahan dengan anaknya yang mungkin rewel terus ya. Anak saya ini rewel terus gitu ya. Nah, itu juga kadang kita terjebak pada irrational belief itu. Anak saya ini nggak bisa, ya pasti rewel terus. Itu juga irrational belief. Ya. Padahal memang kita aja yang belum belajar, belum mencoba memahami terlalu banyak, belum coba lebih memahami kebutuhan anak itu apa. Kadang gitu misalnya. Ini contohnya kalau misalnya dia kewalahan mengasuh anaknya. Misalnya seperti itu. Padahal kan kadang-kadang ya, bukan kadang sih, sering kali ya, kebutuhan anak itu kan simpel ya. Kebutuhan anak, apalagi yang masih di usia prasekolah, itu misalnya. Itu simpel. Ya, antara diberi kasih sayang, ditemenin, diajak main, begitu doang. Gitu. Cuma karena kita udah punya irrational belief bahwa anak saya ini selalu rewel, nah maka kemudian kita selalu menyikapi anak itu negatif. Makanya dia rewel terus. Dan malah kita bukannya menemani anak bermain, memenuhi kebutuhannya, kita malah kayak tadi diceritakan oleh ibu ya, malah nonton YouTube kayak gitu ya. Padahal harusnya menemani anaknya bermain begitu. Nah, coba kita naikkan dulu self awareness-nya sebenarnya kegundahannya, irrational belief-nya ada di mana? Apa yang membuat dia melakukan ini? Gitu ya. Begitu. Itu dulu yang harus kita tahu. Oke, karena tanpa mengetahui itu, ya itu seperti itu seperti nebak-nebak solusi ya. Seperti datang ke dokter, dok saya sakit. Ya sudah, kayaknya kamu obat ini aja lah gitu ya, gitu ya. Nah kan nggak bisa, ya kan harus kita kenali dulu ya, irrational belief-nya di mana. Ya, karena kadang-kadang ya masalahnya sederhana, gitu kayak tadi misalnya anak, pekerjaan rumah yang terlalu banyak dan semacamnya. Masalah sederhana, solusi juga sederhana. Cuma karena udah keburu tenggelam dalam irrational belief-nya, jadi solusi itu nggak tampak. Ya karena itu tadi ya perspektifnya sempit. Ya, perspektifnya menyempit. Maka solusi yang sederhana itu jadi tidak tampak, nggak kelihatan. Padahal hanya sekedar merubah atau memperbaiki sedikit saja, misalnya begitu. Itu dia, kenali dulu irrational belief-nya ada di mana. Ya, kemandekannya ya ada di mana yang dirasakan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Nah, kemudian ada ruang mawar, Bu Eka Mailita ya. Eh, Coba kita baca sama-sama ya, teman-teman sekalian. Bismillah. Saya ibu pekerja dan punya anak 3. Anak ketiga baru 12 bulan. Sering banget merasa tidak bisa bagi waktu. Oh iya, sulit memang ya. Oke. Ibu bekerja 3 anak, yang satu baru setahun tuh memang sulit ya waktunya. Oke. Nah, ini ya. Sering banget merasa tidak bisa bagi waktu. Ya pasti. Karena kebetulan kerja di Tegal dan tinggal masih dengan mertua di Cirebon. Tiap hari PP Cirebon Tegal. Subhanallah ya. Ini saya nggak tahu seberapa jauh ya Cirebon Tegal itu. Sementara suami juga masih honorer. Saya juga nggak bisa resign karena faktor ekonomi juga masih butuh untuk sehari-hari. Ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan, lapangkan rezekinya dan buka pintu-pintu rezekinya, diluaskan, diberi kecukupan. Yang pasti sama Allah itu selalu cukup ya. Itu yang selama ini mungkin pengalaman kita ya. Pengalaman kita sebagai orang tua ya. Dalam kondisi ekonomi apapun, kita temukan faktanya sampai saat ini. Oleh Allah itu selalu cukup. Seberapapun tabungan kita. Ya kan? Capek fisik, capek batin pasti bisa dipahami, Ibu. Kadang suka ribut sama suami karena capek. Ya. Karena waktu saya kurang dengan mereka. Betul, kurang bonding. Setuju. Ya. Gimana ya supaya saya bisa jadi melintas karir seorang istri dan ibu yang baik untuk anak saya. Masya Allah, ini pengen jadi sempurna. Jawabannya simpel, ya. Ya, ini wajar ya. Ibu merasa kelelahan, ini kelelahan mental, kelelahan energi mental, kelelahan energi fisik, sehingga mudah terjebak dalam irrational belief. Memang iya. Ya, memang betul. Ini kita pelajari di kelas cerdas emosi. Begitu. Nah, perasaan kewalahan itu juga emosi negatif. Ya, kewalahan itu juga ada juga bentuk emosi negatif yang mudah sekali menyerang kita saat kita kelelahan, lelah fisik, lelah mental, dan juga lelah spiritual. Bisa jadi ya, kurangnya ibadah, kurangnya berdoa kepada Allah, kurangnya tauhid, kurangnya ketakwaan dan semacamnya. Itu karena energi spiritual itu luar biasa ya, bisa bantu kita semangat kuat kayak gitu ya. Itu hebatnya energi spiritual yang kita dapatkan dari ketakwaan. Begitu. Nah, dan bicara kewalahan, yang namanya kewalahan itu adalah kewalahan. Paham nggak maksudnya? Kenapa kita kewalahan? Ya, ini bicara sedikit tentang produktivitas ya. Nih sedikit mungkin kita ngobrol tentang produktivitas. Ibu ngerasa kewalahan, normal, wajar ya, dengan kondisi ibu saat ini pasti kewalahan. Kalau nggak kewalahan itu malah kita kasih hadiah bareng-bareng, begitu ya. Tapi itu artinya ibu sangat hebat ya. Tapi kalau ibu kewalahan, normal. Dan kenapa kita kewalahan? Kita kewalahan itu karena memang kewalahan. Ada yang bisa nebak nggak maksudnya gimana? Emosi kewalahan itu datangnya karena memang dari terlalu banyak bebannya. Begitu saja, ibu. Ya. Maka opsinya dua. Dalam psikologi energi, dalam nah ini kalau kita belajar di kelas di kelas cerdas emosi dalam psikologi energi, itu memperbaiki energi kita itu opsinya dua. Ya, agar kita nggak stres terus-terusan, agar kita nggak kewalahan terus-terusan. Opsinya dua. Yang pertama, tambah energi kita agar kita bisa menghandle beban kita. Ibu punya beban bekerja, ibu punya beban mendidik 3 anak, ibu punya beban fisik perjalanan bolak-balik, dan juga beban mental ekonomi ya, memikirkan ekonomi. Begitu. Demand-nya banyak sekali. Opsinya ada dua. Yang pertama, tambah resources-nya. Ya. Artinya harus nambah energinya. Gimana agar caranya saya bisa lebih kuat? Saya nggak capek ketika pulang dari kerja. Mungkin nggak, tapi gitu kan? Silahkan dikenali. Ya, perbaiki tidur, mungkin nggak? Tidurnya yang jelek. Ya, udah tahu capek, tidurnya juga jelek. Jadilah tambah capek. Tidur adalah bentuk energi fisik. Nah, sorry ya, ini mungkin agak sedikit eh agak sedikit meraba-raba mungkin karena ini materi cerdas emosi yang mungkin ibu belum dapat ya materinya. Tapi bagi teman-teman yang di sini ada teman-teman cerdas emosi mungkin langsung nyambung ya. Kayak ini Bu April bilang mengurangi demand. Saya nggak tahu apakah Ibu April cerdas emosi atau bukan. Atau mungkin pernah ikut webinar tentang apa resources and demand ya kemarin. Kayak gitu.
Nah, tidur adalah salah satu bentuk energi fisik yang paling besar dampak terhadap energi kita, kekuatan kita. Ya, punya beban seperti ibu saat ini, harusnya tidurnya dijaga. Kenapa? Karena ya kalau nggak dijaga, wajar besoknya capek, Bu. Ya. Bangun tidur dalam kondisi lelah, ya udah jelas ya itu itu ibarat kita ngecas HP malam-malam ya pas bangun ternyata nggak kecolok ya. Jadi HP-nya masih di 15%. Maka kita mengawali hari itu dengan kondisi baterai HP 15%. Ya, kita mengawali hari itu dalam kondisi kritis, capek. Ya, kalau udah capek itu segalanya jadi sumber stres ya, kerjaan, anak-anak, suami, ya, orang di jalan. Nih, ini kan Ibu PP Cirebon Tegal nih. Ini kan orang lama dikit aja lampu merahnya. Lama banget sih ini lampu merahnya jalannya gitu. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu itu karena capek. Oke, coba kira-kira ini saya coba membayang-bayangkan kisi-kisinya aja, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Jadi solusinya ada dua, tambah resources kita, perbaiki resources kita. Apakah tidurnya bisa diperbaiki? Apakah makannya bisa diperbaiki? Ya, oke. Apakah bisa diatur waktu istirahat sempit-sempit ya? Istirahat sejenak. Di pekerjaan itu ada waktu buat istirahat. Misal begitu. Di waktu zuhur, sholat di masjid, istirahat sebentar. Hanya sekedar duduk saja. Misal begitu ya. Dan semacamnya misalnya seperti itu. Jadi diatur waktu istirahatnya itu namanya micro breaks ya. Micro breaks itu strategi micro breaks. Nah, ini Tegal Cirebon 70 km. Nah, artinya kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah mungkin ya. Tergantung kondisi jalan, saya nggak tahu Tegal Cirebon itu kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Atau opsi yang kedua, kurangi bebannya. Kenapa? Karena memang kapasitas ibu yang nggak mampu. Kalau terus dipaksa, ya itu nanti memunculkan stres-stres ini memunculkan banyak masalah pada diri sendiri, masalah kesehatan, masalah pikiran, rational belief, masalah hubungan dengan anak-anak, masalah parenting ya, masalah hubungan dengan suami juga. Nah, itu menggerus perlahan-lahan terus menggerus kualitas kehidupan kita. Maka demand-nya, bebannya memang harus dikurangi. Oke. Nah, yang mana yang bisa dikurangin? Oke, ngurangin anak enggak mungkin ya. Ngurangin suami juga enggak mungkin kan gitu ya. Nah, pekerjaan mungkin nggak misalnya dikurangin? Atau ada nggak kerjaan-kerjaan lain di luar 3 beban utama ibu ini sebagai bekerja, sebagai ibu, sebagai istri, ada nggak di luar ini yang masih ngerepotin kita? Misalnya gitu. Ya. Oh, ternyata juga jadi panitia arisan, misal ya. Begitu. Ternyata juga ngurusin ini, ngurusin itu dan lain-lain. Nah, beban-beban ini dilepas, demand-demand ini dilepas. Ya, kalau bisa, yang mana yang mungkin pelan-pelan dilepas. Agar apa? Agar kita punya energi, ya, punya energi cukup untuk beban yang utama. Seperti itu. Bicara ekonomi yang tadi, saya tidak bisa bicara banyak, mohon maaf Ibu terkait hal ini. Cuma yang tadi, ya. Dalam Islam, Al-Quran sudah mengajarkan menyediakan belief system yang tepat untuk kita. Ya. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Coba kita install itu ya. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, dari kehimpitan, dari kesulitan ekonomi, dari kekurangan ekonomi. Siapa yang bertakwa, Allah akan datangkan solusi. Ya, siapa yang bertakwa, Allah akan datangkan jalan keluar. Nih kita install belief system ini. Nah sekarang coba, ada nggak ketakwaan yang bisa diperbaiki mulai dari saat ini? Dari yang paling gampang saja, sholat wajibnya. Ya, sholat wajibnya, bagaimana interaksi dengan lawan jenis di kantor, bagaimana pakaian kita di kantor, ya, apakah pakaian kita udah menunjukkan bahwa kita memperbaiki ketakwaan kita? Misalnya begitu. Ya. Kemudian kita juga ikhtiar. Saya coba ikhtiar cari pekerjaan yang lingkungannya Islami. Misal begitu ya. Ada di Instagram itu ada namanya Loker Salaf ya. Loker Salafi akunnya. Itu kumpulan lowongan kerja yang Islami ya. Nah, ini kalau saya lihat ini di apa di
Saya lihat di akun IG-nya itu waktu itu saya lihat kebanyakan sih lowongannya di Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek, ya kisaran sana lah, ya Jawa Barat dan yang lain gitu. Nah, ini mungkin nggak ada lowongan buat wanita, lingkungan kerjanya Islami, itu adalah ikhtiar kita, Bu, memperbaiki ketakwaan kita. Siapa yang berhijrah, Allah akan datangkan kebaikan. Ya, tadi ya. Siapa yang berhijrah pasti mendapatkan banyak kebaikan. Nah, mungkin nggak bisa diikhtiarkan. Ya, jadi bicara ekonomi ini saya ini ya banyak perspektifnya sebenarnya gitu ya. Eh, ya mungkin terdengar klise, terdengar klise mungkin ya. Tapi saya mungkin bilang jangan takut melepaskan pekerjaan yang sekarang ya. Jangan takut hanya karena itu. Ya karena rezeki bumi Allah sangat luas begitu ya. Nah, coba kita install belief system ini gitu. Kita coba perbaiki ketakwaan, kita coba hijrah, kita ikhtiarkan. Oh, ada nggak nih lowongan kerja yang Islami, ya, yang cocok buat saya wanita di lingkungan dekat rumah saya, bahkan mungkin waktu kerjanya lebih singkat, bahkan mungkin nggak sejauh sekarang. Misalnya begitu. Kenapa? Kemungkinan besar itu akan ketemu karena Allah udah janjikan. Kalau siapa yang berusaha berhijrah, mesti dapat banyak kebaikan. Tapi pertanyaannya, kita udah berusaha berhijrah belum? Gitu. Kita udah berusaha belum meninggalkan lingkungan kerja yang buruk, ya, untuk menuju ke lingkungan kerja yang lebih bertakwa, misalnya begitu. Udah berusaha belum? Misal gitu ya. Nah, banyak ya praktiknya. Nah, ini sedikit ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Bagaimana belief system dalam Islam itu sebenarnya sudah jadi bisa memandu kita. Ya, udah bisa memandu kita, oh apa yang harus saya lakukan nih kalau saya begini ya, pertanyaan Ibu tadi. Kalau saya begini, maka apa yang harus saya lakukan? Ah, panduannya udah ada. Ya, mungkin terdengar klise, ya, tapi ya sudah. Ya, tugas kita sebagai seorang muslim adalah menyampaikan apa yang kita tahu dari setiap bagian Al-Qur'an dan hadis. Ya, saya hanya mengikhtiarkan itu saja. Ya, mungkin dibilang klise, bilang sok suci dan yang lain ya sudah mau gimana. Ya, namanya itu sunatullah juga ya. Begitu. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya lagi. Nah, silahkan ya. Mana tadi ya? Ya, oh ini ada tambahan dari Ibu Eka Melita tadi ya. Nah, silakan Ibu ya. Tadi sama ya. Coba, adakah resources energi yang bisa diperbaiki atau ada demand yang bisa dikurangi dan juga adakah ketakwaan yang bisa kita tingkatkan? Coba kira-kira. Ibu yang lebih tahu, tapi mudah-mudahan panduan uh, tadi 3 poin tadi bisa memandu. Mudah-mudahan ya, semoga Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan. Nah, Pak, maaf saya tadi telat ikut kelas ya. Ini irrational belief termasuk dalam beban mental ya, selain beban fisik yang membuat stres. Oh ya betul, betul, benar bilang ya. Ini masuk ke dalam energi mental. Ya, betul. Ya. Irrational belief itu termasuk energi mental. Ya, karena pikiran ya. Mental kan pikiran. Ada rekamannya kan insya Allah ada. Nanti dibagikan lewat WA. Jangan lupa simpan nomor adminnya. Nah, kalau udah ready, biasanya nanti akan disebarin. Biasanya besok atau 2 hari, begitu. Nanti ditunggu aja. Ya, biasanya begitu. Nah, suami pernah minta saya untuk bercadar. Namun saya belum siap. Siapa yang berhijrah, pasti Allah akan datang kebaikan. Saya langsung tembak sama itu ya. Oke, ya saya baca dulu ya. Mohon maaf, Bu. Suami pernah minta saya untuk bercadar, namun saya belum siap. Saya merasa bingung. Satu sisi kalau tidak menuntut suami dengan taatan, saya takut dosa. Di sisi lain, saya belum siap secara mental. Jadi ada urusan beliau, saya bukan istri yang baik. Saya merasa tertekan dan merasa terkekang dalam banyak hal karena suami yang saya eksklusif tidak muncul di publik. Bagaimana ya Pak? Ya memang berat sih ya bagi perempuan, bagi wanita perempuan ya, khususnya yang sebelumnya mungkin aktif ya, saat kuliah ya atau pernah bekerja dan semacamnya, kemudian harus menerima peran ini memang nggak gampang. Ya, memang nggak gampang begitu. Tapi di sini saya bukan ustadz ya, saya bukan seorang alim agama, tapi berdasarkan pengalaman saya bisa, khususnya khususnya dalam posisi berdasarkan cerita ibu ya, di sini suami kan suportif ya, maka coba diikuti ya. Kenapa? Karena ada perspektif-perspektif yang kita belum tahu, ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita belum tahu sebelum kita ngelakuin itu. Nah, tapi enaknya kalau kita menggunakan belief sistem Islam,
kita nggak perlu ragu untuk ngelakuin sesuatu yang kita tahu jelas itu ketakwaan. Kenapa? Karena sebuah perilaku ketakwaan itu nggak akan pernah salah, nggak akan pernah ngerugiin kita. Jadi dalam Islam kita harus meyakini itu. Ya, oh ini saya baiknya sholat tepat waktu apa enggak ya? Enggak ada begitu Bu ya. Namanya sholat tepat waktu itu pasti akan lebih baik, akan mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada yang tidak tepat waktu. Kan gitu ya. Ya, dalam Islam kita harus meyakini itu. Ya, ini bercadar atau tidak, ya. Ini udah jelas. Ya kan sebenarnya ya. Nggak bercadar nggak apa-apa, ya kan? Karena ada yang meyakini sunnah hukumnya. Tapi dalam Islam ya, bersikap berhati-hati itu jauh lebih baik. Para ulama paling suka berhati-hati. Oke, kenapa? Karena sekarang yang bercadar aja bersolek Bu di Instagram. Ya, yang bercadar saja masih terkena fitnah, apalagi yang tidak bercadar. Ya. Yang bercadar itu sama ujiannya itu tuh sama Bu ya, ujian itu sama. Yang bercadar itu juga menggoda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang nggak soleh nggak tertarik Bu, tapi laki-laki yang soleh tergoda. Wah ini bercadar, gitu ya. Laki-laki yang nggak soleh udah nggak tertarik lagi. Laki-laki yang nggak soleh tertariknya mah sama yang terbuka pakaiannya, begitu. Ya, jadi godaan itu sama, ujiannya sama kurang lebih ya. Tapi ada banyak kebaikan-kebaikan lain yang mungkin kita rasakan, ya. Gangguan-gangguan dan yang lain jadi lebih. Dan yang pasti mungkin sebagai penutup dari saya, enaknya wanita itu ya. Saya sering nyindir dalam tanda kutip ya. Ini saya hanya sharing pengalaman ya. Saya bukan ustadz. Begitu, saya sering nyindir dalam tanda kutip istri saya ya. Jadi istri itu enak loh, ya. Jadi perempuan itu enak. Kenapa? Karena hanya dengan taat sama suaminya, puasa Ramadan, taat sama suaminya, sholat dan puasa Ramadan, bisa milih masuk pintu surga yang mana aja. Bayangin, bahkan nggak disuruh sholat duha loh, ya. Bahkan nggak harus puasa Senin Kamis loh, ya. Bahkan, ya, bahkan nggak harus puasa daun loh, ya. Hanya apa namanya taat sama suaminya, sholat dan apa namanya berpuasa Ramadan, boleh milih masuk pintu surga yang mana saja. Artinya boleh milih masuk pintu surga yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enak sekali, mudah sekali. Sedangkan saya harus ditanya, ini istrinya udah diajarin ngaji belum? Istrinya udah diajarin sholat belum? Istrinya udah tahu belum mana batasan haid yang sudah suci dan belum suci? Ya, itu tanggung jawab suami semua. Ya, itu kewajiban suami semua harus ngajarin istrinya. Istrinya hanya diminta untuk taat dan boleh pilih surga yang sama dengan Rasulullah. Ya gitu aja penutup dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Ya, ya, itu ya. Ini saya hanya pendapat ya Bu ya. Saya tidak memberikan fatwa ya, hanya pendapat dan sharing aja. Begitu. Nah, eh, sama Teh Indah juga begitu ya. Dulu juga ragu ya bercadar, sangat ragu malah. Cuma kan disupport ya, disupport, dibantu difasilitasi dan yang lain segala macam. Ya kan tetap bisa berkarya, ya tetap bisa ngajar kan. Meskipun online di rumah, tapi tetap bisa ngajar. Ya dibantu, diajarin nulis, diajarin bikin konten dan yang lain, disupport lah segala macam kayak gitu. Nah apalagi dalam posisi ibu suaminya support itu masya Allah ya, udah enak sekali. Ya tinggal jalin aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Begitu. Semoga bisa bermanfaat. Nah, eh, kenapa saya gimana? Masih bertanya-tanya kenapa saya menjadi ibu? Oh ya, apa saya bisa menjadi ibu rumah tangga? Karena saya merasa kewalahan dan belum biasa menjadi ibu rumah tangga. Di mana keluarga besar semua biasa mulai ART. Nah, kadang ingin menyerah. Apakah termasuk rational belief ya? Betul. Oke. Rational belief, tapi yang juga datangnya dari energi mental yang ya dari stres gitu ya. Demand-nya mungkin kebanyakan Ibu Nabila ya, sedang dalam posisi merantau ya kan, menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Ada nggak demand yang bisa dikurangi sambil sambil resources-nya yang bisa diperbaiki juga apa? Misal begitu ya. Ingat saya Bu Nabila ini saya sudah emosi ya, angkatan sebelumnya. Kalau saya nggak salah ya. Begitu. Nah, mungkin itu. Oke. Jadi irrational belief ini datang dari kondisi stres kan, dari emosi negatif yang ibu rasakan karena ibu stres. Nah, stres kenapa? Karena demand-nya berlebihan, ya kan? Kalau coba ada nggak demand yang bisa dikurangin ya, khususnya sebagai ibu rumah tangga. Ada nggak yang bisa dikurangin? Apalagi masih awal-awal tuh memang begitu ya. Saya nggak tahu usia pernikahannya berapa tahun ibu menjadi ibu rumah tangga.
Tapi pengalaman kami ya awal-awal memang begitu ya. Eh, Mendampingi istri yang memang proses adaptasi menjadi ibu rumah tangga, adaptasi dengan pekerjaan di rumah, mendidik anak, apalagi ngerantau jauh dari keluarga dan yang lain itu memang butuh beberapa tahun gitu ya. Cuma selama suami support, insya Allah safe netnya ada ya. Maksudnya insya Allah jaring pengamannya akan selalu ada. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau ibu merasa kayak gini, terus suaminya main gila, itu baru stres, Bu. Gitu ya. Tapi ini kan suaminya suportif ya, artinya safe net-nya ada, jaring pengamannya ada, nggak apa-apa, santai aja ya. Apa-apa kegundahan sharing ke suami ya. Aduh aku kecapean nih ngurus ini, apa yang bisa dikurangin ya? Apa yang bisa kita beli aja begitu misalnya. Atau apa yang bisa kita perbaiki dan yang lain itu sharing ke suami. Suami itu safe net-nya. Suami itu jaring pengamannya. Mau seberapa pun jauh ibu jatuh, ya akan selalu ada suami yang menjadi jaring pengaman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi dimanfaatin aja. Begitu, nggak apa-apa. Ini kondisi yang normal sekali dalam masa adaptasi. Nggak perlu khawatir ya. Memang ini irrational belief, tapi juga irrational belief yang normal muncul dalam kondisi seperti ini. Oke, coba diperbaiki demand dan resources-nya. Mudah-mudahan bisa uh, bermanfaat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini udah mau masuk waktu asar untuk di Jogja. Ini masih ada pertanyaan ya dari Ibu Lela, Ibu San Nur Fitri. Tapi apakah itu termasuk irrational belief suami saya minta saya bersadar karena tidak mau jadi pusat perhatian laki-laki dan tidak mau dilihat laki lain ya. Itu kan usaha suami menghindari keluarganya, menjaga keluarganya dari api neraka. Ya kan surat At-Tahrim ya ayat 6. Rasanya ikhtiar ini nggak salah Bu ya. Dan itu nggak rational belief ya. Ya itu udah menggunakan belief system dalam Islam ya. Udah tepat menurut saya loh ya. Tapi saya nggak tahu persisnya seperti apa. Cuma dalam logika saya yang normal biasa-biasa aja ini, kalau ada suami melindungi istrinya dari gangguan laki-laki lain, eh, rasanya nggak ada yang salah dengan itu. Jadi itu bukan rational belief ya, itu memang udah belief system dalam Islam. Ya. Nah, berusaha menerapkan belief system yang diajarkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya, hai orang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah apa itu ya, api dan batu dan seterusnya, saya nggak hafal. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini ada pertanyaan dari Bu Lela, agak panjang, jadi mungkin saya nggak tepat ya, nggak kekejar begitu. Kalau misalnya masih mau ditanyain di grup boleh, silakan Ibu Lela. Di grup WA-nya Parenting Berdua ya. Kalau belum gabung, eh, bisa ke sini. Ya, kalau belum gabung ke grup WA-nya itu ada linknya di situ, bisa gabung ke grup WA. Nanti boleh ditanyakan kalau memang masih mau ditanyakan. Nanti saya respon di grup WA. Kurang lebih seperti itu. Itu saja, teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf karena banyak sekali kekurangan ya. Apalah ilmunya kita ini manusia. Tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu yang ada di dunia, yang terlihat dan yang gaib. Begitu. Maka pasti masih banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan webinar lainnya, diskusi-diskusi lainnya. Itu saja kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak.